Tuhan yang berperang bagi kita. Nah, saudara tahu bahwa kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sudah merdeka. Ya, kita bukan lagi sedang mengejar kemerdekaan. Tahun 45, 17 Agustus, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Artinya bahwa bangsa kita ini sudah bukan lagi mengejar kemerdekaan. Tapi hari ini kita bangsa Indonesia itu sedang mengisi kemerdekaan yang ada. Ya, kita memanifestasikan kemerdekaan itu di setiap bidang kehidupan yang ada di bangsa ini. Nah, sama halnya juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita dulu juga adalah orang berdosa. Kita juga adalah ya orang-orang yang ada dalam kegelapan. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Dimerdekakan dari apa? Kita dipindahkan dari manusia lama kita masuk ke dalam identitas yang baru, yaitu ciptaan yang baru. Kita dimerdekakan itu bukan berarti kita tidak bisa lagi gagal, kita tidak bisa lagi jatuh. Tapi yang pertama adalah kita diberikan satu identitas yang baru. Ya, kita bukan lagi manusia lama di dalam Adam, tapi kita adalah manusia baru dalam Kristus. Nah, makanya kalau saudara mengerti pengajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh, saudara kan bisa tahu ini saudara. Ya, roh saudara itu sudah lahir baru, itu udah bukan lagi di dalam Adam. Roh saudara itu identitas yang baru saudara. Di dalam roh saudara itu saudara sudah menerima segala sesuatu. Apa yang Yesus bayar di atas kayu salib itu bukan akan saudara terima, tapi itu sudah jadi milik saudara. Amin saudara. Amin. Kita bukan berjalan dari garis start untuk meraih kemenangan yang ada di depan. Tapi sebagai orang percaya, saudara harus percaya dan mengerti bahwa saudara dan saya ini sedang menjalani dari garis akhir. Dari apa yang Yesus sudah selesaikan buat hidup saudara. Amin saudara. Kita menjalani sesuatu yang sebenarnya udah selesai. Tetapi perjalanan kita sebagai manusia, orang percaya adalah memanifestasikan apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Apa saja? Kesembuhan, keselamatan itu pasti. Tapi nanti kita masih menantikan tubuh kita diberikan tubuh yang baru. Ya, itu jaminannya. Dia udah berikan apa lagi? Kesembuhan. Itu bukan lagi akan. Ya, dia udah berikan itu buat kita. Masa depan, janji-janjinya, pertolongannya, dia udah berikan buat kita. Dia bukan akan berikan, saudara. Kita harus mengerti ini, kita harus percaya ini. Waktu kita dalam Kristus, segala sesuatu Yesus sudah selesaikan buat hidup saudara dan saya. Dan itu sudah diberikan buat saudara di dalam manusia roh kita. Jadi perjalanan kita hari ini ya bukan lagi untuk meraih kemenangan, tapi memanifestasikan kemenangan itu. Amin saudara. Kita akan lihat dari kisah ini saudara. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Yahweh atau Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Elohim. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, kita tahu cerita ini. Nah, saudara perhatikan ini ya. Di ayat 47, ini adalah satu deklarasi daripada Daud. Apa yang dia deklarasikan?
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan dengan lembing. Sebab apa? Di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Katakan bersama saya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi Daud itu menyadari bahwa yang mengalahkan Goliat itu bukan dirinya. Sekalipun dirinya yang maju berperang. Sekalipun dirinya yang menghadapi Goliat, tapi dia tahu yang mengalahkan Goliat itu bukanlah dirinya. Saudara bayangkan, Daud itu gembala. Dia kalahkan Goliat pakai apa? Pakai ketapel. Mana bisa batu kecil kalahkan raksasa? Masuk akal di mana, saudara? Ya kan? Waktu dia putar itu ketapel, saudara tahu? Kekuatan manusia mana bisa buat itu batu sampai masuk ke tengkoraknya Goliat raksasa itu. Manusia raksasa. Saya percaya waktu dia putar, itu sebenarnya bukan kekuatan dia, tapi kekuatan Tuhan yang Tuhan ambil itu batu dan Tuhan yang tanam itu batu di kepala Goliat. Kalau Tuhan yang tanam, saudara, tidak ada yang terlalu susah, saudara. Amin. Daud tahu bukan dengan kekuatannya dia bisa kalahkan Goliat. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar rahasia bagaimana kita bisa menghadapi peperangan. Hari ini saudara, waktu engkau, apakah masih ada peperangan sekalipun iblis sudah dikalahkan? Masih, setiap hari kita masih berperang. Tapi bukan berperang untuk meraih kemenangan. Tapi berperang untuk memanifestasikan kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat hidup saudara. Ada banyak raksasa-raksasa hari ini bukan Goliat. Raksasa itu adalah situasi, keadaan yang dipakai oleh iblis untuk membuat engkau ragu bahwa Tuhan itu ada bersamamu. Bahwa dia sudah berikan engkau kemenangan. Kalau engkau sakit, dia bilang, nah itu kan kamu sakit kan, Tuhan tidak mau sembuhkan kamu. Itu adalah raksasa-raksasa yang dikirimkan untuk membuat engkau mulai meragukan Tuhan. Engkau mulai berjuang, aku mau disembuhkan, aku mau berusaha. Seolah-olah Tuhan itu belum kasih. Tapi sebenarnya kalau engkau tahu, engkau bilang Tuhan terima kasih. Aku tahu bahwa engkau sudah sembuhkan aku. Hari ini, aku tidak sedang berusaha untuk disembuhkan, tapi aku percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan aku. Aku memanifestasikan itu. Tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, tipuan-tipuan itu masuk sehingga kita mulai jadi lemah. Kita mulai meragukan Tuhan. Itu raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara, kita kalahkan itu raksasa-raksasa. Sehingga bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Ya. Nah, saudara, ayat kuncinya di ayat 45, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang, tombak, dan lembing. Pedang, tombak, dan lembing itu sesuatu yang bisa kelihatan tidak? Saudara, kalau hari ini mungkin bukan pedang, tombak, dan lembing. Kalau serangan perang pakai apa? Rudal, drone, ya kan? Bom. Itu sesuatu yang kelihatan tidak, saudara? Sesuatu yang kelihatan, ya. Jadi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan sesuatu yang kelihatan. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan atau nama Yahweh semesta alam. Saudara, Tuhan kelihatan tidak? Tuhan adalah roh. Saudara tidak bisa lihat Tuhan. Yang kelihatan sama yang kelihatan, mana yang lebih gampang dipercaya? Tuhan tidak bisa kita lihat. Tapi Tuhan itu lebih nyata dari apapun juga. Saudara tidak bisa lihat roh saudara. Tapi roh saudara itu sungguh-sungguh ada. Masalah saudara kelihatan tidak? Kalau saudara sakit, vonis dokter kelihatan tidak? Kalau dokter bilang engkau tidak bisa disembuhkan, kelihatan tidak? Kalau saldo rekeningmu kosong, kelihatan tidak? Kalau dompetmu kosong hari ini kelihatan tidak? Saudara, seringkali yang kelihatan itu lebih men-trigger kita. Lebih membuat kita percaya daripada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, Daud, dia tahu Goliat bawa tombak, bawa lembing, itu kelihatan, dia bisa lihat itu, saudara. Tetapi dia tidak mengandalkan apa yang dia lihat menjadi kekuatannya. Dia berkata, aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan, nama Yahweh semesta alam. Artinya dia tahu yang tidak kelihatan itu punya satu kuasa yang lebih besar daripada yang kelihatan. Amin saudara. Yang tidak kelihatan, nah hari ini saya akan bawa kita belajar sama-sama. Bagaimana kita bisa melihat yang tidak kelihatan itu lebih nyata. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa mengalami bahwa dalam peperangan kita untuk memanifestasikan semua janji Tuhan. Itu pun bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang Paulus maksudkan apa saudara? Dulu saya pikir bahwa waktu baca ayat ini, wah kalau hari ini kita menderita, pasti nanti kalau kita mati, kita akan dapat kemuliaan kekal. Kata kemuliaan itu adalah kabot, ya, bahasa Ibrani kabot, bahasa Yunani doksa, itu bicara tentang satu bobot. Artinya ada sesuatu yang lebih lagi yang ditambahkan. Ternyata kata kemuliaan kekal itu bukan dimulai nanti waktu kita mati masuk surga. Tahukah saudara bahwa waktu engkau menjalani hidup saat ini di bumi sebagai manusia, kekekalan itu sudah engkau mulai sejak ada di sini. Kekekalan itu sudah ada di sini loh saudara. Hidup kekal itu bukan sekedar mati masuk surga. Yohanes 17:3 bilang ini, hidup kekal adalah ketika engkau punya hubungan dengan Bapa di surga. Kapan engkau punya hubungan? Di sini. Waktu engkau ada di bumi, kekekalan itu sudah dimulai. Tapi kekekalan itu ada kemuliaannya. Dan kemuliaannya itu bisa bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Bukan nanti, hari ini, waktu engkau ada di dunia, engkau bisa ngalamin kemuliaan itu lebih besar lagi dalam hidupmu. Lebih besar lagi dalam hidupmu. Lebih besar lagi dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Melewat penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi saudara tahu, ternyata masalah, penderitaan ini bicara tentang masalah. Masalah yang kau hadapi dalam hidup ini, itu tidak selamanya itu menghancurkan hidupmu kalau engkau tahu. Engkau punya cara kacamata yang benar, nanti kita akan lihat. Penderitaan ringan, masalah yang kau alamin, itu sebenarnya itu menjadi satu sarana untuk engkau mengalami kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, waktu engkau berjalan dalam dunia ini. Intinya gini, waktu engkau ngalamin masalah penderitaan, masalah itu sebenarnya jadi makanan atau bensin buat saudara. Setiap kali engkau lewat itu, engkau akan lebih kuat lagi. Setiap kali engkau lewat itu, engkau akan mengalami pengalaman yang lebih lagi bersama Tuhan. Engkau akan mengalami pengalaman yang lebih lagi bersama Tuhan. Sebenarnya kita mau ngalamin itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Tapi tidak otomatis semua penderitaan pasti bawa kita mengalami kemuliaan. Tidak otomatis semua masalah itu pasti bawa saudara dalam kemuliaan. Harus ada respon kita. Harus ada cara pandang yang benar. Kalau kita tidak tahu ini, masalah, penderitaan, pergumulan, itu buat kita jadi down, bahkan buat kita akhirnya merasa bahwa kita udah selesai, kita tidak punya pengharapan lagi. Berapa kita pernah ngalamin hal seperti itu? Makanya hari ini kita mau belajar kuncinya saudara. Kuncinya ini bukan di ayat 17, itu akibatnya. Tapi kuncinya bagaimana mengubah penderitaan menjadi kemuliaan di ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kata kuncinya di ayat 18 ini saudara. Jadi gini saudara, penderitaan itu bukan berarti, oh saya cari penderitaan supaya saya mengalami kemuliaan. Bukan saudara. Saudara tiap hari, saudara tidak cari penderitaan, saudara tidak cari masalah, masalahnya akan cari saudara. Betul atau tidak? Saudara tidak cari masalah, masalah cari saudara. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Nah, cuma bagaimana cara mengubah setiap penderitaan atau masalah itu bisa menjadi sarana kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup ini di ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dompet saudara kosong kelihatan tidak? Tubuh saudara sakit kelihatan tidak? Suami saudara belum berubah kelihatan tidak? Istri saudara belum berubah kelihatan tidak? Anak-anak saudara belum berubah kelihatan tidak? Itu semua yang kelihatan. Kalau saudara perhatikan yang itu saja, maka saudara tidak akan mengalami kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Janji Tuhan kelihatan tidak? Tidak. Tuhan saja tidak kelihatan. Janjinya tidak kelihatan. Apa yang dia kerjakan buat kita, tidak kita lihat dengan kasat mata. Tetapi firman Tuhan berkata, yang kita lihat ini sementara. Artinya apa? Semua yang bisa saudara lihat dengan mata saudara, itu cuma sementara. Kalau saudara bisa lihat saldo di rekening saudara, itu juga cuma sementara. Kalau saudara bisa lihat kursi bangku, itu sementara. Kalau saudara bisa lihat masalah saudara, itu juga sementara. Setiap masalah kita ada expired date-nya. Yang tidak bisa saudara lihat, itu bukan cuma sementara. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu ada buat hidupmu, bahwa dia mati di atas kayu salib buat hidupmu, bahwa dia sudah bayar segala sesuatu buat hidupmu, itu bukanlah sesuatu yang sementara, tapi itu sesuatu yang kekal. Daud waktu dia menghadapi Goliat, yang dia lihat tombak, lembing, pedang, tapi dia tahu itu sementara. Tapi dia bilang, aku mendatangi engkau bukan dengan apa yang aku lihat, tapi aku mendatangi engkau dengan apa yang tidak akan kau lihat dan saya lihat, yaitu nama Tuhan semesta alam. Karena disitulah terletak kekuatanku. Amin saudara. Bilangan pasal 14. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai luar biasa baiknya. Jadi saudara, saya ceritakan dulu latar belakang ayat ini adalah, pada waktu orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirimkan 12 pengintai. Mereka pergi ke tempat yang sama, mereka lihat situasi yang sama, mereka bertemu dengan orang-orang yang sama. Waktu pulang, yang 10 kasih kesaksian yang berbeda dengan yang 2. Yang 10 bilang gini, memang negeri yang kita lewat ke sana masuk itu luar biasa baiknya. Tetapi ada manusia-manusia raksasa. Manusia-manusia raksasa. Waduh, kita tidak bisa masuk ke situ. Kita pasti ditelan habis sama mereka. Wah, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Kita pasti tidak bisa. Langsung seluruh bangsa Israel itu marah sama Musa. Mereka bilang, Musa, kenapa kau bawa kita ke sini? Ngapain kita mati di sini? Lebih baik mati di Mesir. Mereka langsung down, mereka langsung lemah. Waktu Israel sudah kacau tuh, mereka down semua. 2 orang bilang gini. 2 orang yang berkata pada segenap orang, negeri yang kami lalui diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara, kata telan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah, ini roti. Mereka tuh jadi roti buat kita. Mereka tuh jadi makanan buat kita. For they are our bread. Mereka itu roti kita. Mereka itu makanan kita. Jadi saudara, di mata Yosua dan Kaleb, persoalan itu jadi makanan. Saudara tahu untuk apa makanan? Makanan itu untuk apa? Untuk supaya kita kuat. Kalau saudara lapar, ada kekuatan tidak? Tidak ada kekuatan. Makanya beberapa minggu kita belajar, kita perlu makan. Ya, kalau kita lapar, kampung tengah lapar berbahaya saudara. Akan terjadi masalah. Makanya saudara, mereka berkata, musuh itu makanan kita. Penderitaan itu makanan kita. Dengan kata lain saudara, kalau saudara bisa lihat dengan cara kacamata yang benar, setiap penderitaan yang kau alamin, itu jadi sebuah kekuatan. Amin. Itu jadi sebuah makanan.
Jadi kalau setiap kali engkau makan itu, engkau akan lebih kuat lagi. Setiap kali engkau makan itu, engkau akan lebih kuat lagi. Setiap kali engkau makan itu, engkau akan lebih kuat lagi. Amin. Sehingga apa? Kita punya sebuah kacamata yang benar. Bagaimana kita menjalani setiap penderitaan, setiap tantangan, setiap masalah. Kalau kita melihat Tuhan, ini kesempatan aku makan ini. Waktu aku makan, ada kekuatan yang baru. Makanya dikatakan bahwa penderitaan ringan itu akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Betul? Karena apa? Waktu kita makan ada kemuliaan. Setiap kali kita keluar dari persoalan itu, ada sebuah kekuatan yang lebih lagi. Kekuatan yang ekstra lagi. Amin, saudara. Amin. Nah, saya mau kasih tahu sebuah rahasia. Kata bread itu dalam bahasa Ibrani, roti itu dalam bahasa Ibrani adalah lehem. Katakan lehem. Lehem itu roti. Makanya ada kota namanya apa? Bethlehem. Bet itu rumah. Bethany. Ya. Apalagi Bethsaida. Semua bet itu rumah. Bethesda. Rumah kemurahan. Yesus lahir di rumah roti sebagai roti yang hidup. Lehem itu artinya apa? Roti. Ya, makanan. Tetapi saudara, kata lehem ini akar kata yang sama dengan laham. Apa bedanya lehem dengan laham? Tulisannya sama persis saudara. Akar katanya sama persis 3 huruf ini. Saudara tahu apa artinya laham? Laham itu artinya berperang atau bertempur. Jadi apa hubungannya berperang dengan roti? Nah ini saudara rahasianya. Tuhan mau bilang, setiap peperangan, setiap masalah yang kau hadapi, itu akan jadi makanan buat hidupmu. Itu akan jadi makanan. Tapi bukan cuma sampai situ saja. Bagaimana engkau cara menghadapi peperangan itu, juga dengan cara apa? Engkau harus makan. Saya bisa mengerti? Bisa nangkep? Jadi cara kita berperang apa? Ternyata bagaimana Tuhan bisa berperang ganti kita? Tuhan mau waktu engkau sedang berperang, ingat, bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti engkau. Tapi bagaimana caranya supaya Tuhan yang berperang bagimu? Bukan engkau yang mau berperang, tapi engkau disuruh makan sama Tuhan. Engkau disuruh makan sama Tuhan. Jadi waktu engkau makan, disitulah Tuhan yang berperang bagimu. Apa artinya nih? Saudara bisa nangkep makan ini apa? Makan ini siapakah roti hidup? Yesus. Jadi Tuhan mau bilang, engkau tidak usah pusing. Jangan fokus dengan apa yang kelihatan. Masalahmu, persoalanmu, ya itu nyata. Itu real. Tetapi engkau jangan hadap itu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau harus lihat sesuatu yang tidak kelihatan. Roti hidup itu engkau tidak bisa lihat saudara. Tapi engkau bisa makan itu. Waktu engkau datang ke gereja, engkau sedang makan roti hidup itu. Engkau sedang makan dia. Dan waktu engkau sedang makan, di situ Tuhan akan berperang ganti saudara. Waktu engkau makan, Tuhan akan berperang ganti saudara. Waktu engkau makan, Tuhan akan berperang ganti saudara. Amin saudara. Waktu engkau tidak fokus dengan masalahmu, waktu engkau tidak fokus dengan persoalanmu, tapi waktu engkau makan ini apa? Makan apa? Makan firman. Waktu engkau dengar firman, engkau ketemu Kristus, engkau fokus dengan firman, ada sebuah kekuatan. Ada sebuah kekuatan, dan pada waktu engkau ada kekuatan, saudara, Tuhan yang berperang ganti saudara. Amin. Secara supranatural, mungkin kau lihat itu suatu hal yang bodoh. Bagaimana mungkin masalahku belum selesai? Aku bisa makan dengan enak. Menurut saudara kira-kira kalau masalah saudara belum selesai, bisa makan enak tidak? Bisa makan enak tidak? Kalau saudara lagi banyak persoalan, makannya jadi nikmat atau makan jadi stres? Ada orang kalau lagi masalah banyak, makannya jadi tambah banyak saudara. Ada di tempat ini? Sebenarnya itu bukan makan dengan nikmat, makan karena stres saudara. Sejujurnya tidak bisa nikmati, betul? Tapi cara Tuhan itu berbeda. Mari kita buka Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan, katakan hidangan. Hidangan itu untuk apa? Untuk dimakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan
lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini kan aneh. Menurut saudara aneh tidak? Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Ingat, lawan kita bukan sesama kita, lawan kita bukan suami istri kita, bukan yang lain, bukan manusia. Lawan kita itu roh-roh jahat, iblis. Dia bisa pakai orang, dia bisa pakai situasi, dia pasti bisa pakai keadaan yang buat engkau, mana buktinya Tuhan baik, mana buktinya Tuhan itu udah bayar buat aku, mana buktinya Tuhan itu sudah menyelesaikan buat aku, sakitku tidak sembuh-sembuh, mana buktinya suamiku tidak berubah, istriku tidak berubah. Dan itu fakta-fakta yang seringkali disajikan. Dan itu buat kita tidak bisa tenang. Kita bilang, sampai aku selesai masalahku baru aku bisa tenang, makan dengan tenang. Tapi Tuhan bilang lain. Tuhan bilang apa? Aku mau engkau makan, sekalipun ada lawanmu. Aku mau engkau makan dulu. Waktu engkau makan, di situ aku yang akan berperang ganti kamu. Waktu engkau makan, di situ aku yang akan bertindak di belakang layar untuk mengalahkan setiap musuh-musuhmu. Amin, saudara. Jadi yang paling penting apa? Kita kalahkan musuh kita atau makan? Yang paling penting Tuhan mau kita makan. Karena waktu engkau makan, sebenarnya engkau sedang berperang. Ingat lehem dan laham. Kalau saudara pulang tidak ingat semuanya, ingat lehem dan laham. Waktu engkau makan, engkau sedang berperang. Waktu engkau makan, engkau sedang berperang. Bagaimana cara memenangkan peperangan kita? Dengan cara apa? Makan. Di dalam jiwa saudara, Tuhan mau. Bagaimana caranya memenangkan pertempuran itu? Dengan cara engkau makan. Waktu engkau makan, engkau menikmati Kristus, sekalipun apa yang kau lihat lawanmu. Lawan itu dalam bentuk penyakit mungkin, masalah, tantangan dalam rumah tangga, pekerjaan. Itu kau lihat nyata, tapi Tuhan bilang makan. Waktu engkau makan, kau temukan janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah selesaikan itu buat hidupmu. Bahwa Tuhan ada buat hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan kau. Makan terus, makan terus, makan terus. Sampai engkau bisa rasakan damai sejahteranya Dia. Amin, saudara. Ibrani pasal yang keempat, ayat 1-3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya atau peristirahatannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Saudara, ini cerita tentang apa? Kalau saudara lihat di pasal ketiga, Paulus cerita bahwa orang Israel itu, mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, hanya 2 orang saja. Yang lain semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena waktu mereka terima janji Tuhan, ya, waktu mereka terima janji Tuhan bahwa Tuhan sudah berikan tanah itu buat mereka, mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya apa? Mereka lebih percaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Secara fakta, 10 orang sampaikan, itu raksasa-raksasa, itu yang mereka lihat, itu yang mereka dengar. Sehingga waktu mereka percaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka meragukan janji Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Jadi waktu mereka meragukan janji Tuhan yang tidak mereka lihat, akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang... Jadi pentingnya, makanya beberapa minggu ini kita belajar, kalau engkau duduk di gereja, jangan cuma duduk, dengar, dan pulang. Tapi duduk, dengar, dengar, dengar. Dengar dan mengerti. Sehingga apa? Iman itu boleh timbul. Dan iman yang timbul itulah yang buat engkau kenyang, saudara. Amin. Buat jiwa saudara kenyang, engkau boleh makan kenyang. Waktu engkau boleh makan kenyang, ada kekuatan. Cara Tuhan, ya, Tuhan bekerja, berperang bagimu. Dia bisa tiba-tiba kasih engkau hikmat. Waktu engkau dengar seperti ini, waktu engkau makan, tiba-tiba dia kasih hikmat. Lakukan ini. Kenapa tidak pernah terpikir ya? Aku mesti buat ini. Tiba-tiba ada jalan yang terbuka. Tiba-tiba ada terobosan. Waktu engkau makan, engkau dengar sungguh-sungguh. Waktu engkau makan firman. Sebab kita yang beriman, kita yang percaya,
Kita akan masuk ke tempat perhentian. Tempat perhentian ini bukan mati masuk surga. Tempat perhentian buat kita hari ini adalah kita menikmati, mengalami setiap janji Tuhan itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Kuncinya adalah apa? Kita yang beriman. Beriman itu apa ya? Artinya apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada karya Kristus dalam hidup saudara. Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk dalam tempat perhentianku. Jadi Tuhan bilang kalau mereka mau berusaha dengan kekuatan mereka. Kalau mereka mau percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Ya sudah, mereka tidak akan mengalami janjiku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia. Waduh, ini luar biasa saudara. Pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini pekerjaan apa? Karya salib, penebusan untuk setiap area kehidupan saudara. Jadi untuk semua jawaban dalam hidup kita sebenarnya Tuhan bilang apa? Sebelum dunia dijadikan, aku sudah selesaikan semuanya. Amin saudara. Jadi hidup kita ini bukan hidup siaran langsung. Saudara tahu bedanya siaran langsung dan siaran tunda? Kalau saudara nonton, siapa suka sepak bola tempat ini? Kalau lagi Piala Dunia, wah berdebar-debar tidak? Misalnya kecolongan dulu, gol 1-0, waduh jagoan saudara kalah. Babak kedua belum balas, waduh saudara berdebar-debar tidak saudara? Kenapa saudara berdebar-debar? Karena saudara tidak tahu hasil akhirnya. Begitu hasil akhir jagoan saudara menang 2-1, wah saudara bersorak-sorai. Tapi begitu saudara nonton lagi siaran tunda, karena saudara sudah tahu hasil akhirnya, kira-kira berdebar-debar tidak? Sekalipun kasih kalah 1-0 sudah aman-aman. Karena hasil akhirnya 2-1, saya tahu. Demikian pula hidup kita. Waktu kita jalani hidup kita, itu seperti siaran langsung. Tapi di mata Tuhan, bukan siaran langsung. Karena semuanya itu sudah diselesaikan buat saudara dan saya. Kalau kita bisa lihat hidup kita seperti cara Tuhan lihat hidup kita, sebenarnya kita akan lebih tenang. Karena kita tahu apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup kita. Tapi kalau kita jalani hidup kita dengan kacamata kita sendiri, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, maka kita akan merasa hidup kita seperti siaran langsung. Dan kita belum tahu hasil akhirnya. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup kita bukan siaran langsung, hidup kita ini cuma siaran tunda. Karena apa? Semuanya Tuhan sudah selesaikan buat kita. Bagaimana caranya? Kita harus lihat dengan kacamata Tuhan. Waktu kita makan Dia, kita makan firman-Nya, kita tahu apa yang Dia sudah selesaikan buat kita. Waktu engkau lihat kondisimu, sakitmu belum sembuh, iblis akan bilang, itu Tuhan tidak sembuhkan kau, Tuhan tinggalkan kau. Tapi engkau percaya janji Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku, aku sudah disembuhkan Tuhan. Mana yang mau engkau percaya? Apa yang kau lihat atau apa janji Tuhan? Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena apa? Mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ya, kita berusaha masuk dengan cara apa? Kita mempercayai, kita menikmati, kita makan Dia, kita renungkan Dia. Keluaran pasal 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, ini kejadiannya waktu Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh orang Mesir, di depan ada Laut Merah, di belakang tentara Mesir. Mereka udah tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan mungkin mereka harus perang melawan orang Mesir, tapi mereka pasti kalah karena mereka tidak punya senjata, mereka bukan bangsa perang, mereka adalah bangsa budak, tidak tahu perang. Mereka marah sama Musa, Musa kenapa kamu bawa kita ke sini, kita mati nih di padang gurun. Mereka ngomel lagi sama Musa. Musa datang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Musa ulurkan tanganmu. Ayat 13, tapi berkatalah Musa pada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap. Dan apa? Lihatlah keselamatan dari, saya perhatikan ya, kata keselamatan ini di dalam bahasa aslinya Yeshua. Yeshua itu siapa? Yesus. Ini Yesus ada di perjanjian lama. Jadi
Sebenarnya Yesus disuruh pandang Yesus. Kamu berdiri aja, diam, jangan takut, pandang Yesus. Waktu engkau pandang Yesus itu maksudnya apa? Yaitu makan. Makan dia, makan firman-Nya. Maka apa saudara? Waktu engkau pandang Yesus, waktu engkau makan dia, ayat 14 itu terjadi saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam saja ini dalam bahasa Inggrisnya bilang gini, kamu akan ada dalam damai sejahtera. Yang membedakan kalau engkau berusaha dengan kekuatanmu dengan engkau tahu Tuhan yang bekerja untuk kamu apa? Kalau engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri, engkau pasti stres. Kalau engkau berusaha kalahkan raksasamu dengan kekuatanmu, masalahmu dengan kekuatanmu, engkau pasti stres. Tapi kalau engkau tahu Tuhan yang bekerja untukmu, Dia yang mengalahkan setiap persoalan, ada damai sejahtera. Amin saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah. Ini seperti perintah buat Petrus. Ayo Petrus, engkau melayani aku. Ayo ini Petrus, kata gembalakanlah itu adalah kasih makan domba-dombaku. Tapi saudara perhatikan, sebelum Tuhan suruh Petrus melayani, dia mulai dengan apa? Sesudah sarapan. Sarapan itu apa? Makan pagi. Siapa yang buat sarapan? Ini kisahnya apa? Pada waktu murid-murid itu semalam-malaman mereka cari ikan tidak dapat ikan. Mereka udah capek, mereka udah stres. Tuhan bilang apa? Ada lauk pauk, sonde ada. Oke, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Mereka tangkap ikan banyak-banyak saudara. Habis mereka tangkap ikan apa? Yesus bilang apa? Yesus langsung buatkan mereka sarapan. Bukan pakai ikan mereka. Ternyata Yesus sudah ada ikan. Yesus bikin ikan bakar, pakai roti. Ayo makan. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih makan saudara. Ya, Tuhan yang suka kasih kita makan. Jadi waktu setelah makan, sesudah sarapan, baru Tuhan kasih perintah, ayo gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sebenarnya ini sebagai suatu gambaran apa? Bahkan untuk saudara melakukan firman Tuhan, bahkan untuk saudara berjalan dalam panggilan Tuhan, saudara harus makan terlebih dahulu. Saudara harus beri diri saudara diberi makan sama Tuhan. Ketika engkau datang ke gereja, ayo makan sebanyak-banyaknya. Biarkan dirimu dipuaskan oleh roti hidup itu. Waktu engkau dipuaskan dengan roti hidup, ada sebuah kekuatan untuk melakukan panggilan, berjalan dalam rancangan Tuhan, menghadapi setiap raksasa-raksasa. Bahkan Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Amin saudara. Saudara ingat kisah angin ribut waktu murid-murid kena badai itu, waktu mereka mau ke Kapernaum. Ingat kisah itu? Waktu Yesus berjalan di atas air. Saudara, itu dimulai dari kisah apa? Sebelum kisah angin ribut tuh makan 5.000 orang. Untuk saudara kuat menghadapi badai, saudara perlu apa? Perlu makan saudara. Makanya saudara, fokus kita bukan kalahkan musuh kita. Fokus kita adalah makan. Fokus kita adalah makan. Makan apa? Makan Kristus. Makan firman-Nya. Waktu engkau makan Dia, engkau tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi engkau sedang memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin saudara.